penting sholat? Satu, sholat adalah rukun Islam. Artinya apa? Tanda keislaman kita. Ngaku Islam atau tidak, sholat adalah penentunya. Bahkan makanya Nabi tak, batas antara kekafiran dan keislamanmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kapereko. Kodema sampaja makanya Nabi tak kapereko. Kafir itu bukan sekedar keluar dari Islam. Kafir itu bukan sekedar tidak percaya kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biar kau ucapkan syahadat, kau yakin tentang dua kalimat syahadat, tapi kau tidak sholat, kata Nabi, kau kafir. Tuh. Jadi kalau ada yang bilang, oh tidak penting sholat, yang paling penting hatimu dong. Tanya siapa nabinya. Di mana dia dapat dalil itu? Kalau orang bilang yang penting hatimu baik, maka orang pertama tidak sholat Nabi. Adakah yang kalah kebaikan hatinya Nabi? Tapi Nabi baik akhlaknya, bagus hatinya, beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Jadi penting sholat. Kenapa penting? Karena dia adalah tanda keislamanmu. Dua, kenapa penting sholat? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Artinya apa? Bapak haji masih boleh ada kegiatan lain. Pergi haji sambil dagang, boleh. Pergi haji lagi tawaf nyanyi, boleh. Tawaf sambil nyanyi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Boleh. Puasa sambil dagang, boleh. Menjelang buka puasa kau jual jalan kote, boleh. Sah puasamu. Bahkan kau sambil nyanyi nunggu buka puasa, boleh. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Boleh, sah puasamu. Bayar zakat sambil nyanyi, boleh. Tabe, Bu Imam, sakaku. Sah. Tapi sholat. Boleh enggak sholat? Allahu Akbar. Berapa harganya telurmu? Tunggu dulu. 450 itu. Enggak bisa. Boleh enggak kau sholat sambil menyanyi? Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Beling-beling. Nah, kenapa penting sholat? Karena sholat adalah puncak penghambaanmu kepada Allah. Maknanya apa? Bapak tidak puasa, tetap Islam. Bapak tidak haji, tetap Islam. Bapak tidak bayar zakat, tetap Islam. Tapi ketika kita tidak sholat, buka Al-Quran surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda umat Muhammad itu rukka'an sujada. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Maka Bapak Ibu, selesai Isra Mi'raj, perbaiki sholat. Ustadz, kenapa ini anakku nakal? Lihat sholatnya. Kenapa ini istriku tidak mau nurut? Lihat sholatnya. Kenapa ini bisnisku gagal terus? Lihat sholatnya. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Tidak mungkin. KPK saja tidak mungkin tangkap orang hanya karena dia sholat. Ditangkap KPK pada saat latih. Kenapa? Karena dia rajin sholat 5 waktu. Tidak. Apalagi Allah. Maka saudaraku, ketika ada masalahmu, kenapa saya daftar tidak lulus pegawai negeri? Perbaiki sholatmu. Kenapa saya sudah sekian tahun tidak diangkat-angkat kepala dinas? Perbaiki sholatmu. Pun kalau ada kau mau dan Allah tidak kasih, kau berarti apa yang kau minta tidak baik. Pak kesini baik sampajamu bos. Ada yang sakit di sini.
Asam urat sudah dokter kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Memang bukan dokter kasih sembuh kamu. Siapa yang sembuhkan penyakit kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dokter yang kasih sembuh manusia, mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi buktinya, berapa banyak juga dokter yang sakit, bahkan tidak bisa obati dirinya sendiri. Nah, makanya bapak-bapak, pakai sini sampai jatah. Saya kasih ke contoh, ini urusan dunia kecil. Ini Pak Bupati, beliau punya ajudan. Iya beliau, kona obi ajudan na, ajudan. Iya ajudangi, namo mati lu tak pelupa. Biar itu ada jalan kote. Iya puang. Kira-kira ada ajudan dipanggil, ajudan. Tunggu dulu Pak. Ipadeteko. Coba, bagaimana hidup tidak susah? Ya, Bapak berdoa, ya Allah, perbaiki ekonomi. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, bahagiakan kami. Allah dengar itu doamu. Nang kali mana puangnya? Maka dani puangnya. Hayya alal falah. Lo namai. Lo namai. Walekko iram sapai. Walekko iram lau. Lo namai. Itu artinya hayya alal falah. Meko. Walekko. Tapi kalau Allah ya alal falah, apa kita bilang? Tunggu, engkau pangeli. Maka dipuangi urusan di pada pangelimu. Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Kalau sholat baik, kecil buat Allah kasih kalian apa ya. Saya sudah sholat Ustaz, jangan cukup sampai di situ. Mari, sholat jamaah. Alhamdulillah, masjid kita cantik. Saya terpersona. Salatullah. Ayo keras. Ala toha. Ayo keras. Salatullah. Salamullah. Habibillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, agatosi ro bahayana kode tamas sampajang. Hukumannya, 1. Buka Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Di situ Allah jelaskan, 1 kali kau tinggalkan sholat, Allah hukum kalian 1 hari di neraka. Berapa yang disebut 1 hari di neraka? 1000 tahun dunia. Jadi kode mas sampaja subuh nak bos, sieso ko itu no ko neraka. Siage asa sieso, si 10 tahun lino. Jadi kalau 5 kali tidak sholat 1 hari semalam, 5000 tahun kalian dibakar api neraka. 5000? Ada di sini 150 tahun umurnya. Ada. 80 saja paling gagah mau kok. Malilu no. Pembantumu kok kira istri. Iya. Ayo. Hati-hati. Pikirkan bagi mereka yang malas sholat. Nabi bersabda, as-salatu miftahul khair, as-salatu imanuddin, as-salatu miftahul jannah. Sholat itu kunci kebaikan. Sholat itu kuncinya surga. Sholat itu tiang agama. Tidak ada sholat, tidak ada tiang agamamu. Tidak ada sholat, tidak ada kunci surgamu. Tidak ada sholat, tidak ada kunci kebaikanmu. Maka begitu kalian tidak sholat, Allah perlihatkan semua pahalamu. Das'at, ini puasa Ramadanmu. 40 tahun kau puasa. Ini hajimu 2 kali kau haji. Ini umrahmu 4 kali umroh. Ini kau punya sedekah. Ini kau bangun masjid. Ini silaturahmimu. Ini papa bukamu. Banyak amalmu. Kege goncina. Apa kuncinya? Sholat 5 waktu. Tidak ada. Allah berfirman, semua amalnya dihapus. Hati-hati kalau bapak tidak sholat. Gagal gunana. Pertama kali bapak diperiksa ketika sudah masuk di kubur, bukan haji, bukan sedekah, bukan zakat. Pertama kali diperiksa di akhir di kubur nanti, sholatnya. Maka dia Nabi tak ya koma kesingi sampai jannah, amala madecena, ipares samanan nih.
kode nama kasih sampajana, amalakna langsung hapus, tidak ada gunanya. Hati-hati. Itulah sebabnya ketika orang mau sholat, malaikat berusaha menggagalkan karena sholat adalah kunci dari semua kebaikan. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang sudah rajin sholat, alhamdulillah. Tapi yang belum sholat, hati-hati. Kita juga yang sudah sholat, perbaiki lagi kualitasnya. Jangan sampai sholat 30 tahun sholat tapi masalah tidak mau berhenti dalam hidup. Kenapa? Karena kita main-main sholat. Allah. Ya kena buti. Ihdinas sirat. Ada orang sholat kayak ndak semangat. Padahal tuh dia namandret. Kayak orang tidur. Allah. Itu ketemu Allah begitu. Ada juga yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Biga fagur kuma sampahnya makeju cilaka. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu sendiri. Oh, sholat kayak ditiup angin. Ada juga sholat standar samping. Pada cengi bos. Ada juga sholat kul-kul. Kau mas sampahnya lagi. Kul-kul bila baca. Malas itu apa tuh? Allah. Saya tanya ini. Kenapa kau itu cepat sekali sholat? Tidak sampai 3 menit. Apa nak bilang? Ku hafal nih Ustaz. Sudah lebih 10 tahun jadi ku hafal. Kalau soal hafal sholat, bilang kau saja. Allahu Akbar. Tuhan bacaannya sama di kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Tidak ada gunanya Isra Mi'raj begini. Kalau Bapak belum memperbaiki sholat. Saya yakin saudara-saudaraku. Orang wajo. Bagus agamanya. Rajin sholatnya. Tapi mari perbaiki kualitas sholat kita. Baju jangan itu juga dipakai menjudi. Itu dipakai mencuci. Itu dipakai memasak. Itu dipakai ke sawah. Itu juga pakai tidur. Itu dipakai ke toilet. Pakai lagi sholat. Salah. Tapi tidak. Bukan salah. Tapi membuktikan Bapak tidak serius menghadap kepada Allah. Usaha keutama kimas sempajak. Selayar wajuta. Khusus ketemu dengan Allah. Ada yang tanya saya, Ustadz. Boleh itu sholat tidak pakai celana dalam? Bapak-bapak tanya begitu. Boleh, tapi bayangkan itu kalau ruku kok. Talit. Ya ketawa ini ibu-ibu, ini urusan laki-laki. Ya, mudah-mudahan selesai sholat, selesai Isra Mi'raj ini, mari perhatikan kualitas sholat kita. Yang kedua, selesai Isra Mi'raj ini jangan puas hanya dengan sholat 5 waktu. Baik sholat 5 waktunya. Bagus sholat-sholat sunnahnya. Baik tata cara pelaksanaan sholatnya. Jangan puas sampai di situ. Ayo hidupkan sholat jamaah. Alhamdulillah. Saya kemana-mana di Singkang ini Pak. Di Wajo ini Alhamdulillah. Selalu ramai masjid. Apalagi kalau subuh. Penuh Pak. Sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua yang sudah pensiun. Yang muka-muka sakaratil maut seperti ini. Akhirnya sampainya subuh. Lomba batu. Iya. Anak muda. Hidupkan jamaah masjid. Sebagai motivasi buat adik-adik sekalian. Ini Ustaz Dasat Latif. Sejarah perjalanan hidup saya. Tidak pernah sekolah pondok. Tidak pernah masuk hafiz. Tidak pernah hafal Quran. Saya SD, SMP, SMA. SMA ku jurusan fisika. S1, S2, S3 komunikasi. Saya ngajar di UNAS Sospol. Bayangkan. Apa mata kuliah saya ajar? Teknik olah vokal. Apalagi saya ajar? Fotografi, cara memfoto. Apalagi saya ajar? Teknik lobby dan presentasi. Tapi alhamdulillah bisa jadi ustadz yang seperti Pak Bupati katakan sekarang,
Tidak ada kalah banyak penontonku di YouTube. Sekarang sudah lebih 200 juta. Nih. Apa sebabnya kira-kira? Ya, karena saya belajar di masjid. Saya tidak pernah pondok, tapi saya rajin ke masjid. Maka adik-adik sekalian, kalian yang masih nuntut ilmu, kalian yang masih mau mencari masa depan, membina masa depanmu, ayo hidup kau di masjid. Kalau kau urusi masjid, insya Allah Allah yang urus hidupmu. Kecil buat Allah kasih kau pegawai negeri. Kecil buat Allah kasih kau rumah. Kecil buat Allah kasih kau mobil. Dekati Allah. Datang kau di masjid. Sholat kau di masjid. Pernah ke penjara? Pernah? Lihat-lihat itu film-film di penjara. Susahnya itu masuk penjara. Itu penjara di Gunung Sari, Makassar. Baru Datsuki. Ada pengamannya situ. Polisi sama satpol. Security. Pintunya dijaga polisi. Masuk baru 5 meter jalan, pintu lagi. Pagarnya besi baja. Jalan lagi 10 meter, pintu lagi, besi baja lagi. 5 pintunya besi, baru bisa masuk ketemu penjara. Tapi meskipun susah begitu masuk penjara, banyaknya penghuninya di dalam. Penuh pol. Masjid tidak ada penjaganya. Buka 24 jam. Tapi kenapa masjid sepi? Itulah sebabnya adik-adik. Kalau ada yang bilang susah masuk surga, salah kondi. Masuk sata masuk surga Ustaz, salah kok. Ya roh masuk saya mata neraka. Susah masuk surga, tidak. Yang susah masuk neraka. Kenapa bisa Ustaz? Judi. Bayar atau gratis? Bayar. Narkoba bayar atau gratis? Bayar. Berzina bayar atau tidak? Bayar. Korupsi? Ditangkap polisi. Semua itu pintu masuk neraka. Dibayar Pak. Berjamaah? Gratis. Puasa? Gratis. Ngaji? Gratis. Pengajian? Gratis. Zikir? Gratis. Naik haji? Kalau mampu. Mampu Pak kok. Dan itu semua mengantar kalian masuk ke dalam surga. Maka adik-adik sekalian, Bapak Ibu, ayo hidupkan sholat jamaah. Biasanya orang malas sholat jamaah kalau masjidnya tidak cantik. Penceramanya juga kadangkala neraka saja terus cerita. Mulai salam pertama sampai terakhir neraka saja cerita. Kau dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu, digunting. Kita bilang anak muda jauh kubisik, bikin takut-takut. Ayo, maka alhamdulillah. Ada keluarga kita, handai tolan kita, si Jita, si Kampota, bangun masjid yang cantik ini. Masya Allah. Pak, kalau Bapak bangun masjid, datang aja ke masjid itu sudah dilindungi. Di Padang Masar masuk 7 golongan dilindungi. Apalagi kalau Bapak bangun masjid. Kalau Bapak belum bisa bangun masjid, cara makmurkan masjid, datanglah sholat berjamaah di masjid. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang mau disampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah, lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Hikmah terpenting dari Isra Mi'raj ini, sholat. Dek gaga gunana poleki Imam Miraja tiap tahun. Selalu dengar ceramah, tapi sholat tak belum bagus, tidak ada gunanya. Pun kalau kita sudah sholat, mari tingkatkan kualitasnya, perbaiki rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Kalaupun sudah lengkap semua rukun dan syaratnya, jangan puas sampai di situ. Mari lengkapi dengan datang sholat berjamaah di masjid. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat.